duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Yang memimpin kami, yang menolong kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Penuhi kami lagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Celikkan kami Bapa. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, lembutkan setiap hati kami untuk benih firman-Mu yang akan kami terima Tuhan. Celikanku, jamalah ku rindu. Mari perlahan sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan kami sembah Kau Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, Engkau mulia. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu, bagi-Mu.
Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bisa datang memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja. Allah kami yang sejati, yang mati bagi kami di kayu salib. Pagi ini Bapa, kami perlu firman-Mu menjamah hati kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu menjamah hati kami. Sehingga kami bisa berubah menjadi seperti yang Kau mau. Dan hidup kami diisi dengan hal-hal yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, mari berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang bisa melihat saudara dalam keadaan yang baik. Ada yang lama enggak berjumpa, Ivo, selamat jumpa. Pak Soleman, Ramon, selamat jumpa. Haleluya. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ada penyampaian sedikit mengenai proyek sumur bor di Sumba yang sebulan yang lampau kita putuskan untuk menggalang dana supaya proyek itu bisa segera dilaksanakan di Desa Bahabu. Dan puji Tuhan, kemarin hari Rabu saya berjumpa dengan Pak Ham. Pak Ham mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan sudah tercukupi. Jadi bila ada saudara yang ingin membantu, ingin menjadi berkat di sana, mungkin kita bisa tunggu untuk proyek selanjutnya. Ya. Sejumlah 150 juta dana yang dibutuhkan dan sudah tercover. Proyek penggalian sumur bor segera akan dilakukan. Di sana akan membantu beberapa desa yang tidak memiliki sumber air, saudara. Bahkan beberapa dari mereka mandi harus seminggu sekali ya. Berjalan kaki sedemikian jauh beberapa kilometer hanya untuk mengambil seember air. Dan saya percaya ini akan menolong sekali buat mereka. Bahkan jauh lebih daripada itu akan memberi kesempatan kepada mereka bisa mengenal Yesus Kristus dan diselamatkan. Ya, jadi saya berterima kasih untuk saudara yang sudah terlibat dalam hal ini. Mohon bantuan doanya supaya penggalian segera sumber air segera ditemukan. Karena kalau melihat sumur bor yang pertama itu dilakukan beberapa kali penggalian, ya, satu kali gagal, 2 kali, 3 kali, sulit sekali menemukan sumber air di sana, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan memunculkan mata air. Haleluya, puji Tuhan ya. Bisa tolong tampilkan foto Diana? Adakah saudara yang kenal atau mungkin pernah melihat dari Bapak Ibu ini? Halo? Nggak ada? Saya juga nggak kenal sih, saudaraku. Ya, cuman saya melihat dan saya menyaksikan kesaksian mereka. Mereka ini adalah orang Indonesia yang tinggal di Amerika, sekarang sudah menjadi warga negara Amerika. Dua-duanya adalah dokter, dua-duanya dokter gigi. Sudah cukup lama tinggal di Amerika. Namun ada sebuah peristiwa menarik yang membuat saya membawa kisah ini kepada khotbah pada pagi ini, saudaraku. Karena ini akan menuntun kita kepada firman Tuhan. Ya, nah, fokus kita kepada ibu yang cantik ini, namanya Ibu Diana atau Dokter Diana. Ya, hari ini yang bersangkutan berusia 70 tahun. Nah, awet muda ya, itu 70 tahun loh, tahun 2021. Ada peristiwa yang menarik yang terjadi 4 tahun yang lalu pada tahun 2017. Dokter Taufik ini merasakan ada sesuatu yang aneh karena istrinya kok nggak berbunyi gitu ya. Lalu dia mulai goyang-goyang istrinya. Namun ketika digoyang-goyang nggak ada respon juga. Ternyata istrinya itu betul-betul diam. Akhirnya sebagai seorang dokter tentunya dia punya pengertian yang baik bagaimana untuk mengetahui kondisi seseorang. Dan didapatinya bahwa istrinya itu denyut jantungnya berhenti. Jadi betul-betul berhenti, nggak ada pulse, nggak ada detak jantung sama sekali. Akhirnya dia panggil, dia telepon, kalau di Amerika itu kan ada 911 ya,
telepon darurat di mana segera datang gitu ya, bantuan baik dari kepolisian, dari para medis, juga dari pemadam kebakaran. Selama menunggu, sang suami ini melakukan CPR atau saudara ya, yang dadanya dijeduk ditekan-tekan itu loh, mengupayakan supaya darah tetap mengalir. Dan baru kira-kira 6 menit kemudian bantuan datang, ya, pemadam kebakaran datang dan beberapa paramedik datang. Dan ketika mereka datang, mereka melakukan testing sekali lagi, denyut jantungnya belum berdetak, jadi jantung masih berhenti. Lalu mereka melakukan shock, tahu listrik itu yang des gitu ya, des gitu. Dan setelah di shock baru didapati ada detak jantung lagi. Tapi perhatikan saudaraku, selama 6 menit jantung itu berhenti. Dan secara medis sebetulnya yang bersangkutan sudah bisa dikatakan meninggal. 6 menit loh berhenti detak jantung itu. Ya. Tapi akhirnya ketika di shock, lalu mulai kelihatan lagi, didit, lalu segera dibawa ke rumah sakit, tapi masih dalam kondisi koma, hanya jantungnya saja yang berdetak. Jadi terus dibawa ke rumah sakit, terus diberi alat-alat penunjang supaya bisa mengalir kembali darahnya, supaya paru-parunya bisa, ya pokoknya diusahakan sedemikian rupa, walaupun yang bersangkutan masih tidak sadar. Ya, suaminya udah agak bingung itu, apa yang terjadi dengan istrinya. Nah, keesokan harinya, itu ternyata kira-kira siang-siang terjadi gagal jantung yang kedua. Jadi kalau istilah sana dikatakan code blue ya, room 50, kamar nomor 50, code blue, itu artinya jantungnya flat, tit gitu ya, nggak tit tapi tit. Akhirnya semua dokter yang berkepentingan segera datang, dan untuk kedua kalinya di shock. Das. Saudaraku, Dr. Taufik ini cerita, di Amerika shock itu hanya boleh dilakukan 3 kali. Karena shock listrik itu sebetulnya akibatnya buruk terhadap tubuh. Jadi itu jalan terakhir dalam mengupayakan jantung itu kembali berdenyut. Itu cuma 3 kali. Kalau di Australia boleh 4 kali. Itu di shock. Dan untungnya kembali cerit. Tapi tetap koma, saudaraku. Artinya apa? Untuk kedua kalinya sebetulnya Ibu Diana ini meninggal. Jadi meninggal udah 2 kali, saudaraku. Karena sempat flat nih, tit. Dan akhirnya sorenya terjadi gagal jantung lagi. Berhenti lagi, saudaraku. Dan mau gak mau di shock lagi. Di shock. Sampai ketika Dr. Taufik tanya, itu di shock sudah berapa kali? Udah belasan kali, saudaraku. Jadi pihak rumah sakit sudah melanggar aturannya demi mengupayakan yang bersangkutan bisa berdetak kembali jantungnya dan hidup kembali. Di shock sedemikian rupa. Cuma karena ini sudah 3 kali proses kematian, akhirnya itu membawa dampak yang buruk. Apa yang terjadi? Paru-parunya ikut gagal. Paru-parunya berhenti berfungsi. Saudara tahu apa yang terjadi kalau paru-paru berhenti berfungsi? Maka oksigen akan terganggu semua. Betul enggak? Dan yang lebih parah itu kalau oksigen ke otak ini terganggu. Ya. Enggak hanya paru-parunya, ginjalnya ikut gagal. Jadi ginjalnya juga gagal fungsi, berhenti berfungsi. Jadi ada 3 organ penting dalam tubuh manusia yang sebenarnya sudah gagal. Jantung, paru, dan ginjal. Tapi ketika di shock yang terakhir kali, itu kembali didit, kembali berdetak. Secara medis, ibu ini sudah 3 kali mati.
Dan yang saya berani sampaikan di tempat ini karena apa? Boleh dinyalakan lagi nih lampu? Medical record atau catatan medis itu membuktikan betul-betul bahwa Ibu Diana ini sudah mati 3 kali. Itu kan kalau di Amerika itu catatan medis rumah sakit itu rapi ya, sistematis dan jelas sekali. Apa-apa yang sudah dilalui oleh pasien, treatment apa yang sudah diberikan tercatat dengan rapi. Ya saya perpendek aja saudaraku. Singkat cerita, yang bersangkutan itu sudah mati. Cuman ada yang menarik, apa yang membuat dia hidup kembali? Nah dia ditanya oleh seorang katakan kawannya dia lah. Sebetulnya apa yang sedang kau alami ketika engkau sampai mati 3 kali itu? Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Secara singkat, Yesus menyampaikan 4 pesan. Saudaraku, saya pikir ya, betapa pentingnya pesan ini sehingga harus disampaikan dengan cara seperti itu. Sudah tangkap enggak? Harus melalui proses yang namanya kematian. Itu kan berarti pesannya itu luar biasa penting. Saya nggak tahu, buat saya itu sangat penting ya. Singkat cerita ada 4 yang dia sampaikan. Yang Tuhan sampaikan, 1. Jangan berhenti berdoa. Setiap doa itu masuk ke surga, saudaraku. Jangan memandang rendah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, be holy. Jadilah kudus. Jangan hidup dalam dosa lagi. Jadilah kudus. Jangan bermain-main lagi sama dosa, saudaraku. Yang ketiga, be humble. Jadilah rendah hati. Dan yang terakhir, help others. Hiduplah untuk menolong orang lain. Bayangkan 4 pesan sederhana ini disampaikan dengan cara yang luar biasa. Ya. Sampai harus Yesus sendiri yang ngomong melalui proses yang namanya kematian. Saudara, saya tidak akan mengupas pesan ini, saudaraku. Tapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Ibu Diana ini setelah dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, saudaraku, ini yang tidak bisa dijawab oleh dokter. Kenapa jantung yang gagal, ginjal yang gagal, dan paru-paru yang sudah gagal itu bisa kembali normal 100%, seperti tidak pernah terjadi kegagalan sebelumnya. Seperti tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Nah itu dokter di sana tidak bisa menjelaskan. Tapi yang pasti sekarang yang bersangkutan sehat sekali. Umur 70 tahun bisa nge-gym seminggu 3 kali. Luar biasa ya, 70 tahun loh saudaraku. Ya. Nah, dia bilang gini sama suaminya, "Pak, tolong ya Pak ya, nanti kalau sampai Tuhan izinkan hal ini terulang kembali, sampai saya harus meninggal, tolong Pak, tolong. Jangan dibangunin lagi," kata dia. Suami bilang, "Kenapa? Saya di sana itu enak banget Pak," katanya. "Saya nggak mau meninggalkan tempat itu sebetulnya. Jadi tolong permintaannya, jangan dibangunin lagi. Jangan diupayakan untuk saya sembuh, jangan." Nah ketika saya melihat kesaksian ini, saya perpendek saudara, ini panjang 1 jam ya. Ada satu pertanyaan ini menggelitik di hati saya. Nah ini yang saya mau kupas pagi ini saudaraku. Ibu ini mendapat sebuah anugerah sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Dan pada saat itu terjadi dialog di mana dia menanyakan banyak hal. Nah saya merenungkan begini, satu hari nanti kita akan mengalami itu. Saudara percaya enggak? Tentunya enggak seperti Ibu Diana. One day, hidup kita ini akan usai di bumi. Satu hari nanti, betul ya? Dan di saat itu, Anda akan berjumpa dengan pencipta kita, Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan di benak saya ini,
apa ya yang Tuhan akan tanyakan kepada saya? Kalau saya pasti punya pertanyaan kepada dia, tapi yang penting adalah apa yang dia akan tanyakan kepada saya. Saya bukan berarti sok tahu, saudaraku. Tapi oleh kemurahan dia, hari ini kita bisa tahu satu pertanyaan yang akan Tuhan tanyakan kepada Anda dan saya. Bukan karena sok tahu, tapi karena Alkitab yang memberitahu kita. Ayo kita lihat ya. Mari kita lihat dari Matius 25 ayat 14 dan 15. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Dan perumpamaan tentang talenta ini saya percaya, saya yakini saudara pernah baca, bahkan saya pernah mengkhotbahkan ini berulang-ulang. Tapi mari kita perhatikan. 14 berbunyi begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan, yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Saya ulangi, menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Maksudnya Tuhan itu meninggalkan hamba-hambanya. Saudara, perumpamaan ini sebenarnya memberitahu kita bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan tidak begitu saja loh. Jadi Anda dan saya ini, manusia ini tidak diciptakan Tuhan hanya, ya Tuhan ciptakan di dalam rahim seorang wanita, selesai begitu saja. Tidak. Tapi Tuhan itu juga memberi, ini istilah saya, memberi modal untuk kita mengarungi kehidupan. Istilahnya kalau orang mau buka usaha kan perlu modal ya. Nah itu Tuhan tuh kasih modal kira-kira. Ya, cuman istilahnya dalam hal ini adalah talenta. Dalam kehidupan ini, Tuhan memberi kepada Anda dan saya, setiap kita, itu talenta. Dan Tuhan mau agar talenta ini tidak disia-siakan, tapi dikerjakan atau dikembangkan, sehingga pada nantinya akan menghasilkan laba. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Ya. Dan itu diberi sesuai dengan kesanggupannya. Artinya begini, ketika Tuhan mau memberi talenta kepada seseorang, dia melihat kemampuan si penerima. Kalau dia lihat si penerima ini hanya bisa mengelola 2 talenta, maka Tuhan hanya beri dia 2 talenta. Amin. Dia lihat nih, Kaleb ini ternyata punya kemampuan mengelola 5 talenta, diberinya 5. Ya. Yoel dilihatnya punya kemampuan hanya mengelola 1 talenta, diberinya 1. Artinya apa? Sebetulnya yang bersangkutan atau si penerima pasti bisa mengerjakan talenta yang Tuhan beri. Pasti bisa mengembangkan talenta yang mereka terima. Pasti, karena Tuhan tahu kemampuannya. Kalau si penerima mau atau bersedia, akan dengan mudah si penerima itu mengembangkan talentanya dalam hidupnya. Tapi kalau saya balik, kalau ada orang yang talentanya tidak berkembang, itu artinya bukan karena orang itu tidak mampu mengembangkan, tapi karena orang itu tidak mau mengembangkannya. Amin, saudaraku. Karena itu diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, yang dimaksud talenta itu apa toh Pak? Ya, saya kasih definisi yang sederhana lah, supaya ini nggak mudah kita lupakan. Talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu talenta. Misalnya waktu. Anda diberi waktu kan sama Tuhan? Saya nggak tahu berapa jumlah waktu yang diberikan kepada saudara. Kesehatan. Kesehatan itu talenta loh. Dan Tuhan mau Anda dan saya menggunakan kesehatan itu, dikembangkan. Harta, kepintaran, keahlian, pelayanan, bahkan saudaraku, pengalaman hidup itu talenta loh. Perhatikan saudaraku, Tuhan mau agar kita mengerjakan talenta yang kita terima sampai pada titik memuliakan Tuhan.
Di titik itulah dikatakan talenta itu memperoleh laba atau menghasilkan keuntungan. Sudah ngerti? Jadi talenta yang Anda dan saya terima, Tuhan mau untuk kita kerjakan sampai pada titik memuliakan Tuhan. Saudara, bahkan loh ya, orang cacat sekalipun itu diberi talenta. Coba tampilkan fotonya. Saudara pasti masih ingat orang ini. Lampunya nggak usah dimatikan deh. Siapa ini saudara? Ya, kata Dodi, Nick, betul sekali. Nick Vujicic, seorang Australia yang pernah beberapa kali datang ke Indonesia. Dia mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam hidupnya. Sehingga melalui seorang cacat yang seperti ini, jutaan orang diselamatkan. Jutaan orang punya pengharapan. Jutaan orang bisa mengenal Kristus. Haleluya. Dia banyak menolong narapidana. Dia banyak menolong anak-anak muda yang stres, putus asa bahkan mau bunuh diri. Mereka memperoleh pengharapan kembali melalui seorang yang cacat sedemikian rupa. Artinya begini saudaraku, setiap orang diberi talenta. Tapi perhatikan ayat ini. Coba ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku, ada satu waktu di mana sang pemberi talenta itu bertemu dengan si penerima talenta. Kapan itu terjadi? Waktu hidup kita ini selesai. Kita berjumpa dengan si pemberi talenta. Saudaraku, apa yang ditanyakan oleh si pemberi talenta? Dia mengadakan apa? Perhitungan. Kalau saya boleh dramatisir sedikit ya, supaya saudara mengerti. Yang ditanyakan itu kira-kira begini, waktu kita berjumpa dengan Yesus. Mana talenta yang kuberikan kepadamu? Dan mana labanya? Halo? Itu yang akan Tuhan tanyakan. Ayat 20 berbunyi, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5. Artinya 5 jadi 10. Dia memperoleh 10. Kata tuannya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan kata tanggung jawab. Sayangnya Alkitab Indonesia tidak menerjemahkannya dengan tepat. Tapi kalau kita baca di literatur aslinya, bukan tanggung jawab, tapi memberikan kekuasaan. Dalam bahasa aslinya dikatakan, aku akan menjadikanmu penguasa atas banyak hal yang mulia. Bukan tanggung jawab. Penguasa atau diberi kekuasaan atas banyak hal yang mulia. Saudara, tahukah saudara bahwa posisi kita di surga nanti itu berbeda-beda. Sesuai dengan otoritas dan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Bahkan sepasang suami istri, mungkin saja istrinya tidak mendapatkan kekuasaan, tapi suaminya memperoleh kekuasaan yang luar biasa. Perhatikan saudara, jabatan di dalam kerajaan surga, bahkan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, jabatan setiap orang percaya berbeda-beda. Tergantung dengan apa? Dengan berapa laba talenta yang bisa dihasilkannya. Kalau saudara masih ingat perumpamaan tentang mina, ya, itu saudara bisa baca di rumah di Lukas pasal 19 ayat 11. Dikatakan kalau di sini talenta, kalau di sana disebut mina, saudara. Ya, beda-beda tipis lah. Dikatakan dia yang bisa menghasilkan 10 mina, untung 10 mina. Dikatakan apa? Engkau diberi kekuasaan atas 10 kota.
Mereka yang menghasilkan 5 mina diberi kekuasaan atas 5 kota. Tapi saudara, ada juga orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya, perhatikan ini saudara. Saudara tahu satu hal yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Ketika kita berjumpa dengan dia, Tuhan gak bertanya, kamu pendeta atau bukan? Berapa hartamu? Engkau melayani sebagai apa? Lulusan universitas mana? Enggak, saudaraku. Tapi yang Tuhan tanya, mana laba dari talenta yang kutitipkan kepadamu? Bagaimana dengan hamba yang tidak mengembangkan talentanya? Apa yang terjadi dengan dia? Coba kita lihat ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kertak gigi. Saudara, hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya mengalami kerugian yang sangat besar. Apa kerugiannya? Dia kehilangan surga. Saya tahu di luar sana ada gereja yang mengatakan dan mengajarkan, kalau engkau sudah diselamatkan, engkau tidak akan kehilangan keselamatan. Tapi hari ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan Yesus, apa adanya. Dan Yesus katakan, ketika ada seorang hamba yang tidak mengerjakan talentanya, dia kehilangan surga. Kenapa bisa begitu sih saudaraku? Coba kita perhatikan ayat yang ke-18 ya. Ini alasan dari hamba itu. Dibilang begini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya atau talenta tuannya disembunyikan dalam tanah. Kelihatannya bukan sebuah kejahatan yang luar biasa ya, betul nggak? Cuma disembunyikan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi dalam kehidupan nyata? Itu bukan menyembunyikan, tapi menikmati talenta itu untuk dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Kalau talenta yang diberikan Tuhan kepada dia harta, apakah harta itu akan disimpan di dalam tanah dan dia tidak akan sentuh? Enggak mungkin, saudaraku. Dia tetap akan nikmati. Cuman dia tidak kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Betul enggak? Dia tetap pakai. Artinya apa? Hamba ini dengan jelas adalah hamba yang egois. Dan secara tidak langsung dia berkata, aku tidak mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau gunakan untuk hidupku sendiri. Oleh karena itu, hal ini menjadi serius di hadapan Tuhan. Sehingga akibatnya dia bisa kehilangan surga. Saudaraku, Dokter Diana yang tadi itu ya, saya lupa teruskan. Apa yang dia buat atau keputusan apa yang dia buat setelah dia mengalami 3 kali kematian, setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dia adalah kepala dari sebuah dental clinic di Claremont, Amerika. Jadi itu penghasilannya luar biasa, saudaraku. Itu setiap bulan puluhan ribu US dollar itu. Tapi dia bilang, saya berhenti. Saya mengundurkan diri. Dan saya mau pakai sisa kehidupan yang Tuhan masih beri. Talenta yang Tuhan masih beri. Untuk memuliakan dia. Saya bukan berarti mengajarkan saudara untuk mundur dari pekerjaan masing-masing. Enggak. Bagi dia mau pakai semaksimal mungkin hal yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan dia. Bagi saudara yang masih bekerja, bekerjalah. Tapi ingat, engkau bekerja sebenarnya bukan untuk mengumpulkan harta, saudaraku. Anda salah. Anda bekerja sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Untuk melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan ke dalam hidupmu, saudara. Gereja kita ini kecil, saudara ya. Saudara tahu sendirilah. Jumlahnya enggak seberapa. Tapi saya menyadari hal ini begitu penting. Oleh karenanya, kita berusaha sedemikian rupa untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja ini.
Apakah itu dana? Ya, kita terlibat dalam proyek Sumur Bor. Dan saya nggak perlu katakan lagi kita terlibat dalam banyak hal. Apakah itu pengajaran? Saudara, kita ini diberi pengajaran oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau manfaatkan, saya mau kembangkan. Akibatnya apa? Kita memuridkan banyak orang. Bahkan dari orang-orang yang di luar gereja kita. Kita muridkan. Nanti jam 11 ini saya memuridkan 2 orang. Bukan anggota gereja kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah memberikan pengajaran di gereja ini, saya juga harus bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga diberkati. Betul nggak saudara? Tanpa uang loh. Enggak, kita berikan gratis pengajaran. Kita muridkan orang itu. Supaya orang itu bisa bertumbuh secara rohani. Bahkan orang itu juga mengerti bagaimana caranya dia bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Kita diberi sebuah alat untuk penginjilan yang namanya HOTS, Healing on the Streets, betul? Dan sampai hari ini kita melakukan training HOTS. Setiap 3-4 bulan sekali kita lakukan. Nanti tanggal di minggu ketiga bulan Januari akan ada training lagi angkatan ke-19, saudara. Itu yang ikut dari berbagai macam kota. Tahukah saudara, hari ini HOTS sudah menyelamatkan ratusan orang. Wow, orang-orang yang belum kenal Tuhan akhirnya memberi diri dibaptis, diselamatkan, saudara. Itu luar biasa loh. Dan masih banyak yang lain. Termasuk saya berusaha mengajar Anda supaya saudara di sini bisa mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk menggumuli kebutuhan hidup. Hanya untuk menggumuli masalah-masalah kehidupan. Anda diciptakan bukan untuk itu. Anda diciptakan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Amin. Bukan untuk itu. Dan saya mau katakan begini. Waktu engkau dengan setia mengembangkan talenta-talenta itu. Saya mau katakan. Engkau pasti terpelihara di dalam Tuhan. Mau masa COVID. Mau masa resesi. Mau masa ekonomi yang sulit. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup. Bagi mereka yang mau hidup di dalam kehendaknya loh. Ya. Coba saudara, hari ini saya cuma mau sampaikan satu pesan saja. Apa yang Tuhan tanya ketika kita berjumpa dengan dia? Dia bertanya apa? Mana talentanya dan mana labanya? Amin saudara. Dan saya mau ketika saya berjumpa dengan dia, saya berkata, ini Tuhan talentamu dan ini labanya. Lalu Tuhan berkata apa? Mari ikutlah kepadaku hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu kekuasaan atas banyak hal. Dan masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Haleluya. Kunci deh. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu. Oh indahnya, oh era kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat
Bapa, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pagi ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami akan tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tuhan, kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam tujuan itu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami untuk dituntun dan dipakai oleh Roh Kudus demi menggenapi semua yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap talenta yang sudah Kau berikan kepada gereja ini, kepada hamba-Mu, kepada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami akan kembangkan semaksimal mungkin, sehingga pada saatnya nanti kami bisa menyerahkan labanya kepadamu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Betapa kagum. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mengundang para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kasih. Bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Agar kita menerima berkat yang maksimal, yang sempurna atas perjamuan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita sebentar. Bila engkau masih secara sengaja atau tidak disengaja, masih ada dosa yang kau lakukan, kau hidupi, mari kita mengakuinya terlebih dahulu di hadapan Tuhan, sehingga engkau menerima roti dan anggur ini dalam keadaan yang benar. Akuilah dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, dan katakanlah, Tuhan, aku mengaku atas dosa ini, dan aku mau untuk meninggalkan dosa ini. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Baik, kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk perjamuan kudus, untuk firman-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung bacakan pengumuman. Bagi yang ikut mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dulu di grup Telegram gereja. Ibadah online dapat diakses sekitar pukul 2 siang dan linknya akan diinformasikan juga melalui grup Telegram gereja. Mari kita senantiasa membangun misbah doa setiap pukul 8 malam. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam tetap diadakan pukul 7 malam setiap Rabu dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang masih Engkau percayakan pada setiap kami. Ajar setiap kami untuk bijaksana, untuk mengelola seluruh berkat daripada-Mu. Dan sebagian dari berkat-Mu Tuhan akan kami kembalikan dengan hati yang sukacita. Kami akan menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di tempat ini kami boleh bersekutu dengan-Mu, bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu, rasakan hadirat jamahan-Mu. Terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu, buat apa yang telah kami terima dan kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap talenta yang Kau percayakan kepada setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh
untuk boleh mengembangkan setiap talenta yang Kau percayakan kepada setiap kami, agar suatu saat nanti kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, kami boleh mengembalikan talenta, dan begitu pula dengan labanya. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, beri pengertian, beri kemampuan untuk setiap kami untuk dapat menghidupi setiap firman-Mu hari lepas hari sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kami minta Tuhan berkat-Mu atas beliau, damai sukacita kesehatan. Tambahkan kapasitasnya Tuhan, hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya, menuntun setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, jadi pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau, berkati seluruh umat-Mu GP Hub di tempat ini dan pelayan-pelayan Tuhan. Jadikan kami alat bagi kemuliaan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami minta api, kami minta keberanian ilahi, kami minta kekudusan, kami minta konsisten dalam pelayanan, dalam iman, dalam membangun kerohanian kami, agar kami bisa serupa dengan Engkau, mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup dalam setiap rencana-Mu. Curahkan kasih karunia hikmat kemampuan-Mu Tuhan. Tolong Roh Kudus, mampukan setiap kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, hingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdiri atas Indonesia. Kami memberkati Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami minta Tuhan, hujani bangsa ini dengan hujan pertobatan dan keselamatan, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan atas Indonesia. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami minta hikmat, kebijaksanaan atas setiap pengambilan keputusannya, agar seluruhnya itu boleh mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Makasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.